Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmatun Nabila, NIM E2019-1043. Saya dari Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan mereview 3 materi. Yang pertama tentang sejarah peradaban Islam, yang kedua tentang periodisasi peradaban Islam, dan tentang peradaban Arab pra-Islam. Ini merupakan tugas UTS yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMBI, selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam dan Islam Nusantara. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan mereview tentang sejarah peradaban Islam. Sebelum saya mereview tentang sejarah peradaban Islam, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa sih definisi sejarah peradaban Islam. Definisi sejarah peradaban Islam adalah kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam dari masa periode Nabi Muhammad sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Sejarah peradaban Islam dapat dikaji sebagai ilmu pengetahuan jika memiliki 6 kriteria. Apa saja sih 6 kriteria tersebut? Yang pertama yaitu memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Dan yang keenam, memiliki tujuan. Dan di sini juga dijelaskan tentang manfaat mengkaji sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu kegunaan edukatif. Yang kedua, kegunaan inspiratif. Dan yang ketiga adalah kegunaan rekreatif. Nah, baik. Yang kedua, saya akan mereview tentang periodisasi peradaban Islam. Sebelum saya mereview, saya akan menjelaskan tentang definisi periodisasi peradaban Islam. Periodisasi peradaban Islam yaitu kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh umat Islam baik di dalam bidang ilmu, budaya, seni, dan arsitek. Periodisasi peradaban Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang periodisasi klasik. Nah, periode klasik juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu periode Nabi Muhammad, yang kedua periode Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga periode Daulah Ammawiyah. Periode klasik juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama akidah dan tata cara beribadah yang benar. Yang kedua, membangun komunitas muslim dan membangun kekuatan politik ekonomi. Yang ketiga, memperbaiki manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, mengembangkan seni dan arsitektur. Nah, yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Daulah Mughal atau India. Yang kedua adalah Daulah Safawiyah dan Persia. Yang ketiga Daulah Utsmaniyah dan Turki. Periode pertengahan juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memperbaiki manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan. Yang kedua pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga mengembangkan seni arsitektur. Yaitu periode modern. Periode ini dibuktikan dengan kemerdekaan negara-negara Islam seperti Pakistan, Mesir, Irak, Syria, Yordania, Libya, Sudan, Maroko, Aljazair, Yaman Utara, Yaman Selatan, Emirat Arab, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Periode ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama perubahan dalam bidang akidah, yang kedua perubahan dalam bidang politik, dan yang ketiga modernisasi dan informasi masyarakat. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang peradaban Arab pra-Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi peradaban Arab pra-Islam. Peradaban Arab pra-Islam adalah bangsa Arab yang memiliki agama, akhlak, adat istiadat, dan aturan sebelum Islam datang. Kondisi Arab Islam dibagi menjadi 3 pada masa peradaban Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu kondisi sosial budaya, yang kedua kondisi religius, dan yang ketiga kondisi sosial politik. Bagaimana kondisi sosial budaya peradaban Arab pra-Islam sewaktu peradaban Arab pra-Islam? Nah, yang pertama yaitu menyembah patung, menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, suka berperang lantaran sebab-sebab kecil, suka minum minuman keras, pergaulan
kedua yaitu kondisi religius. Bagaimana kondisi religius pada saat peradaban Arab pra-Islam? Yang pertama yaitu fatalisme. Fatalisme yaitu suatu pandangan yang meyakini bahwa seseorang sudah dikuasai oleh. Yang kedua yaitu paganisme. Paganisme yaitu tidak beragama. Nah, yang ketiga Allah sebagai sepertuhanan. Yang keempat monoteisme. Monoteisme yaitu keyakinan keberadaan Tuhan hanya satu. Nah, yang terakhir yaitu kondisi sosial. Bagaimana sih kondisi sosial peradaban Arab pra-Islam sebelum Islam datang? Yang pertama, adanya persaingan konteks keagamaan antara kekaisaran dan Persia. Yang kedua, lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian dan keromawian. Mungkin cukup sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Video tugas UTS mereview 3 materi tentang sejarah peradaban Islam, periodisasi peradaban Islam, dan peradaban Arab pra-Islam. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.